Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh ajaib kuasa-Mu atas kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepada sabda Injil dan tak pernah jemu memanjatkan doa syukur bagi kemuliaan nama-Mu dalam segala peristiwa hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, "Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, 'Belalah aku terhadap lawanku.' Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, 'Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku.' Lalu Yesus berkata, 'Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam refleksinya, Santa Teresia dari Yesus menulis, buah dari keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan, dan buah pelayanan adalah damai. Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Hendaklah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah, karena Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan Allah akan mendengarkan dan segera menolong kita. Tetapi pertanyaannya bagi kita, yang juga ditanyakan oleh Yesus, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?
Pertanyaan ini harus kita jawab dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saudara-saudara, Santa Teresia dari Yesus mengatakan, buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah cinta. Dalam surat yang ketiga, Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk saling menolong dengan suatu cara yang berkenan di hadapan Allah. Saling menolong yang dikehendaki oleh Allah adalah menolong tanpa pamrih, menolong tanpa memandang muka. Karena itu adalah buah dari iman kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merefleksikan hidup kita, apa yang kita buat selama ini. Apakah selama ini saya sudah berdoa dengan iman dan dalam roh dan kebenaran? Apakah selama ini saya sudah tulus menolong orang lain tanpa pamrih? Seringkali dalam praktek hidup kita, dalam doa-doa kita, seringkali kita hanya menuntut sesuatu dari Allah untuk kita. Tetapi kita lupa untuk melaksanakan kewajiban kita atas dasar iman kita kepada Allah itu. Maka mari kita berusaha supaya doa-doa kita berkenan kepada Allah. Kita berdoa dalam iman, kita berdoa dalam roh dan kebenaran senantiasa yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Tetapi juga wujud dari iman kita itu harus nyata dalam tindakan yang mengasihi sesama. Tindakan yang dikehendaki oleh Allah adalah misalnya menolong sesama tanpa pamrih, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang siapa orang itu dan lain sebagainya. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena kasih-Mu kepada kami. Engkau senantiasa mendengarkan kami, menerima kami sebagai anak-anak-Mu, dan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Kami mohon, kuduskanlah kami, berkatilah kami, agar kami juga mau untuk mendengarkan sabda dan kehendak-Mu dalam doa-doa kami, dan melaksanakannya di dalam hidup kami, dalam usaha cinta kasih untuk saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.